Tadi kan gak ada yang biasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila mamadil ayyam. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, saudariku dan juga saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, tempat yang hanya bisa dirindukan oleh orang-orang yang beriman, yang hatinya selalu menginginkan ridho dan juga cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya dan juga sebagai sebab syafaat nanti untuk kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ana secara pribadi mohon maaf, bukan berarti ana lancang ya, ana duduk di depan antum semuanya menggantikan ustadz kita ya, Ustadz Mahrur Raji hafizahullahu taala, bukan karena diri ini sama ilmunya dengan beliau atau bahkan lebih tinggi dari beliau, tapi demi Allah Subhanahu wa taala ya, beliau ustadz kita, guru kita, dan apa yang ana sampaikan di sini belumlah ya menyamai ilmu beliau atau bahkan bisa lebih tinggi dari beliau. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila antum merasa hadir di sini ya, apa yang antum inginkan tidak dapatkan di sini ya, ustadz kita belum bisa hadir. Tapi siapapun orang yang mendatangkan manfaat untuk kita, khususnya ya yang bisa memberikan kita nasihat, yang bisa menambah kita keimanan, maka dia adalah orang yang akan menjadi sebab penolong kita di hari kiamat nanti. Tapi ketika kita kena menuntut ilmu, karena sampaikan hari ini banyak para pemuda ketika dia menuntut ilmu ada fanatisme ya dalam thalabul ilmi ya. Ketika ustadz yang dia ya idolakan seperti itu ya mengisi, maka akan banyak ya yang hadir ya, tetapi ketika bukan ustadznya yang mengisi ya, maka akan sedikit ya. Maka ini adalah salah satu pintu dari syaitan, ketika syaitan masuk dalam hati seorang dari pintu fanatisme ya, dari pintu fanatisme. Maka siapapun orang yang memberikan kita ilmu ya, kebaikan dan juga hal-hal yang bermanfaat, maka ambillah ya, maka ambillah dari beliau. Ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mic-nya nih kayak kita insyaallah akan membahas tentang beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah dan juga perkataan salafus saleh tentang permasalahan hati.
Ya, tapi sebelum itu kami menasihatkan kepada kami pribadi khususnya, umumnya kepada antum semua ya, untuk selalu meningkatkan semangat, hamasah, mujahadah dalam talabul ilmi. Karena yang menjadikan antum mulia bukan karena tampang antum yang tampan ya. Yang menjadikan antum mulia bukan karena wajah anti yang cantik. Yang menjadikan antum mulia bukan karena harta antum yang banyak di bank, di tabungan antum ya. Dan bukan yang menjadikan antum mulia karena lembaga antum, ormas antum lebih besar, lebih banyak pengikutnya. Tapi demi Allah, yang menjadikan antum mulia adalah ilmu ya, yang antum pelajari dalam setiap harinya di majlis-majlis ilmu. Maka ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian kita hari ini sebagai orang-orang yang beriman adalah ketika ingin berusaha bangkit dari keterpurukan, dari bisikan-bisikan setan, agar kita selalu dalam mengikuti syahwat dan juga hawa nafsu. Tapi bermujahadahlah, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, karena ilmu adalah hal yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Kalau diibaratkan kita di sebuah ruangan yang gelap, maka ilmu sebagai cahaya dan juga lampu yang bisa menerangi hidup kita nanti. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ya, memandingkan antara orang yang berilmu atau orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hari ini banyak orang yang mengaku berilmu. Hari ini banyak orang yang mengaku lebih alim ya, lebih ahli dalam bidang tertentu, sampai mampu ya merendahkan atau bahkan menghina ya orang-orang yang belum dia ketahui dari sisi keilmuannya. Maka disitulah pintu syaitan akan masuk ketika diri kita ya merasa lebih berilmu, diri kita merasa lebih alim atau bahkan lebih suci. Maka dengan ilmu yang bermanfaat ya, karena tidak semua ilmu bisa menjadikan antum itu orang yang soleh, atau bahkan kebalikannya, orang yang banyak hadir di majelis kajian ilmu bukan menjadi ya lebih tawadhu ya, malah kebalikannya, lebih sombong. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, orang yang belajar mereka akan mengetahui kejahilannya ya, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu akan mengetahui kejahilan dan kebodohannya. Tetapi tidak semua orang menyadari itu. Kita orang belajar tentang ilmu akidah ya, ilmu fiqh ya, mengetahui tentang hal-hal yang dapat membatalkan salat, hal-hal yang dapat menjatuhkan diri kita dalam kubangan dosa dan juga maksiat ya, tetapi belum mampu untuk melaksanakannya ya. Maka oleh karena itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara mereka dan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka orang yang menuntut ilmu, dia beriman dan juga menuntut ilmu, memiliki dua derajat yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang biasa. Dia mukmin, misalkan muslim, tapi tidak ya hadir dalam kajian ilmu, maka tingkatannya ya lebih rendah dibanding seorang muslim yang dia giat dalam menuntut ilmu. Maka kami nasihatkan kepada kita, kepada antum dan juga ana semuanya, untuk selalu bermujahadah dalam menuntut ilmu, karena ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah ini. Ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang kajian ya yang pernah disampaikan oleh ustaz kita, yaitu tentang hati ya, sisi lain dari hati ya. Hati ya adalah sebuah barometer, sebuah nilai ya manusia itu sendiri ya.
Sampai dalam hadis disebutkan, ya, seluruh amalan ya akan berbanding lurus dengan pahala yang akan dia dapatkan tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Sungguhnya orang mendapatkan balasan apa yang dia niatkan. Ya, kalau yang berniat ya menuntut ilmu, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan balasan yang serupa. Tetapi orang yang menurut ilmu, ya beribadah, beramal soleh karena niatnya bukan karena Allah, tidak ingin mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasan pun akan dia terima sesuai apa yang dia niatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam lisan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, demi Allah, Allah tidak melihat kalian dari zahir kalian. Kalian berpakaian, kita berpakaian rapi, kita berpakaian merek termahal, ya, paling bagus warnanya, indah dipandang, ya. Pakaian kita begitu rapi, bahkan kulit kita sering dirawat. Tetapi Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada zahir kalian, mazhar kalian, walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah ya melihat dari hati kita, ya. Kapan hati kita bersih, kapan hati kita suci dari penyakit-penyakit hati, maka disitulah kemuliaan manusia akan didapatkan dan juga derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengetahui hal-hal yang dapat menjadikan hati kita ini kotor. Ya, kita harus menyadari kapan hati kita ini mulai futur. Ya. Dan itulah orang mukmin yang cerdas. Ketika sudah peka, ya, ketika hatinya mulai futur atau imannya mulai turun, di situ dia mulai memperbaikinya. Ya. Maka di antara penyakit, ya, dan juga hal yang buruk yang terjadi di zaman kita hari ini, ketika ya dari kita, masya Allah, ya, beribadah, ketika di keramaian, ya seolah masya Allah dia orang yang sangat soleh. Ya, kita sendiri, ya, kita sendiri coba kita bicara dengan hati kita, ya, bandingkan coba, ya. Apakah ya ketika kita beribadah, ketika kita sholat misalkan, ya, membaca Al-Quran di tengah keramaian, apakah sesemangat kita membaca Al-Quran, ya, ketika kita sholat, ketika kita sendirian di rumah? Ya, bisa dilakukan eksperimen di rumah, ya. Kalau kita masih semangat menuntut ilmu, masih semangat sholat, masih semangat tilawatul Quran ketika kita di rumah sedang sendiri, maka demi Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan mendapatkan kebersihan hati. Ya. Karena Imam Asy-Syaikh, ya, Abdul Aziz At-Turaifi mengatakan, orang yang selalu senantiasa memperbaiki ibadah dalam kesendirian, maka Allah akan bersihkan hatinya, mau tidak mau Allah akan bersihkan. Tapi kebalikannya, ya, ketika masya Allah dalam keramaian begitu semangat dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, ya, seolah-olah orang yang paling memperhatikan ketika ustaz menyampaikan, ya, seolah-olah orang sholatnya paling khusyuk, paling bagus gerakannya ketika dalam keramaian. Tapi lihat dalam kesendirian, ya, dia begitu malas, begitu enggan, bahkan sangat berat, ya, untuk melakukan amal soleh. Ya. Dan hal yang buruk, ya, lebih buruk dari itu, ya, ketika mereka, ya, selalu berusaha memperbaiki diri, ya, menghiasi diri di depan orang lain, tetapi ketika dalam kesendirian, dalam kesunyian, ya, mereka adalah orang yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sampai Syekh Abdul Aziz At-Turaifi mengatakan salah satu ciri kemunafikan di zaman yang modern ini adalah mereka yang bermaksiat ketika sendirian, ya, tetapi, ya, mereka malu bermaksiat ketika dalam keramaian. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia ketika melakukan kemaksiatan dan dosa. Ya, bersembunyi seolah-olah Allah tidak melihat. Seolah-olah Allah tidak melihat apa yang kita lakukan pada saat itu. Ya. Tetapi mereka yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Tetapi mereka tidak menganggap bahwasanya segala gerak-geriknya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka inilah ya berbahayanya hati ketika seseorang tidak memahami ya pekerjaan hati itu. Ya, hati adalah sebagai kunci ya seseorang, apakah dia menjadi seorang yang muslih ya, seorang yang bisa menjadi muslim yang sejati, mukmin yang sejati ketika dalam keramaian ataupun sendirian, ataukah sebaliknya. Ya, maka kita bermuhasabah diri ya, apakah kita ya menjadi wali-wali Allah ya ketika dalam keramaian, tetapi menjadi wali-wali syaitan ketika dalam kesendirian. Ya, maka hal yang mendatangkan kemudaratan dan juga musibah yang sangat besar dalam diri seorang muslim ketika dia ya bermaksiat dalam kesendirian, tetapi dia bersemangat dalam melakukan amal soleh ketika dalam keramaian. Maka ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hati yang sangat mudah ya ketika dia berbolak-balik, ketika iman tidak kokoh membimbingnya, ketika iman tidak bisa menjadikan benteng dalam hatinya, maka hawa nafsu, syahwat akan selalu senantiasa merongrong. Ya, kalau diibaratkan syaitan itu seperti anjing kelaparan. Ya, kalau antum tidak membawa roti dan juga daging, anjing tidak akan mendekat kepada antum. Ya, tapi kalau antum membawa roti dan juga daging, pasti anjing itu akan mendekat. Begitulah syaitan. Ya, akan mudah merasuk dalam diri kita, akan mudah masuk dalam bisikan-bisikan dalam keseharian kita ya ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika dalam kesendirian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidahnya sebagai seorang muslim ya selalu mawas diri apa yang sedang terjadi dalam hatinya. Ya, karena orang lain tidak akan mengetahui ya bagaimana keadaan hati kita masing-masing, kecuali antum, kecuali kita sendiri yang mengetahui apakah kita sedang futur, apakah kita sedang iman sedang naik, ataukah sedang biasa-biasa saja. Ya, maka seorang muslim yang cerdas ya, mereka peka ya, peka akan ketika hati itu turun imannya atau akan futur ya, langsung memperbaiki diri ya, langsung mencari hal-hal ataupun sebab-sebab yang bisa mendatangkan ya hatinya itu tambah imannya ya, dan juga bisa menjadi mawas diri ketika dia ya dalam kefuturan. Ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ya, kita berbicara dengan hati adalah sebuah barometer. Kembali kita jelaskan ya, makanya seorang muslim harus mengetahui dari mana saja pintu syaitan itu bisa masuk dalam hati kita. Ya, harus mengetahui dari mana pintu syaitan itu bisa masuk dalam diri kita. Maka di sini kita akan menyampaikan sedikit hal ya tentang dari mana saja syaitan itu bisa masuk ya dalam diri kita. Tentu banyak sekali pintu ya syaitan bisa memasuki hati kita ya, dan bisa menjadikan diri kita ya orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita melanjutkan materi ya, ada satu nasihat yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya hati itu ya tidak akan pernah goyah, akan kuat ya, tertancap dalam keimanan di dalamnya ketika kita selalu ya menjadikan keridhaan dan juga iman itu sebagai nomor satu untuk diperjuangkan. Ya, makanya hal yang pertama yang harus kita bentengi agar syaitan tidak mudah masuk dalam hati kita adalah dengan memperbaiki tauhid kita dan juga memperbaiki iman kita. Ya, memperbaiki tauhid dan juga iman kita. Tauhid ya adalah hal yang pertama ya, yang sebagaimana para anbiya dan juga para rasul yang menyampaikan pesan risalah mereka ya, untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah ya, tidak ada Tuhan ya selain Allah, dan juga tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jadikan tauhid dan juga iman sebagai benteng yang utama ya sebelum amalan-amalan yang lainnya. Ya, karena tauhid adalah pintu utama ya. Kalau kita bisa menutupnya rapat-rapat ya, artinya kita mengokohkan tauhid kita, maka syaitan tidak akan mudah masuk.
Syaitan hanya bisa cuma numpang lewat di dalam hati kita, ya, tidak bisa bersemayam dalam hati kita. Begitu juga dengan keimanan kita. Ya, ketika iman kita kuat, iman kita kokoh, tidak akan mampu ya syaitan bersemayam ataupun bahkan tinggal di dalam hati kita. Ya, dia hanya sebagai ya, dia numpang lewat saja ya di dalam hati kita. Ya, maka tidak mudah ya ketika kita menjadikan hati kita ini kuat ya, agar syaitan tidak mudah ya masuk ke dalam hati kita, membisikkan ya ketika kita beribadah ya, mendatangkan was-was ya, dan itu butuh perjuangan yang sangat berat ya untuk kita mendapatkan hati yang sangat bersih ya, atau bisa dikatakan qalbun salim ya. Izin minum dulu ya. Bismillah. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi sebelum kesini ya sudah terangkai semua ya materi-materi yang disampaikan. Tapi ketika duduk di depan antum ya sepertinya hilang semua. Masya Allah ya. Melihat wajah-wajah yang bersinar ya, bagaikan rembulan di bulan purnama. Ketika orang-orang yang beriman bersemangat dalam menuntut ilmu, orang-orang beriman bersemangat dalam tilawatul Quran, maka akan mendatangkan cahaya dalam hatinya. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, amal soleh dan juga ibadah ya ada efeknya dalam wajah kita. Wajah itu akan bersinar, ya, mendatangkan kecintaan dan keridhaan dalam hati, membuat fisik dan juga jasad kuat, dan juga menghindarkan kebencian di antara kaum muslimin. Begitupun maksiat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, ada efeknya. Wajah akan menjadi suram, gelap. Hati akan selalu tumbuh kebencian, ya, dan rasa dendam dalam hati, dan juga akan membuat jasad itu lemah, fisik lemah, ya, dan juga rizki akan sulit, ya. Maka hal itu bisa menjadikan kita sebagai muslim yang selalu mawas diri akan hal-hal yang bisa mendatangkan faedah dan juga manfaat dalam hidup kita. Baiklah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk pintu-pintu ya yang bisa syaitan masuk ke dalam diri kita, ya. Dan di antara pintu-pintu syaitan bisa masuk dalam hati kita adalah dari hasad dan juga ambisi kita. Hasad dan juga ambisi, ya. Maka hasad ini sangat luar biasa ikhwah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasad adalah penyakit yang bisa menjatuhkan ya pelakunya, ya, yang bisa menghinakan pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatinya banyak sekali kotoran, ketika melihat saudaranya bahagia, bukan bahagia yang dirasakan, malah kebencian. Ya, ketika ada saudaranya mendapatkan ya kemudahan dalam urusannya, ya, bukan kita malah bahagia, tapi merasa kita terganggu dengan ya keberhasilan mereka. Ya, maka hasad adalah penyakit yang sangat berbahaya, ya, yang apabila terdapat dalam hati seorang muslim, seorang mukmin, akan menghancurkan seluruh kebaikan dan juga pahala yang selama ini dia kerjakan, yang selama ini dia perjuangkan. Ya, dan juga ambisi. Ya, ambisi, ya. Hari ini yang masih kuliah mungkin, ya. Saya Ustaz hari ini saya sudah masuk semester 5, baru selesai S1 misalkan. Saya nanti harus selesai S2, ya, selesai S3, doktor, bahkan profesor. Ambisinya sangat besar terhadap dunia. Pokoknya Ustaz, saya selesai kuliah harus kerja, ya, harus bisa beli mobil, ya, beli rumah, ya kan? Dan juga memberikan uang yang banyak kepada orang tua. Ambisi. Ya, tapi di sini adalah ambisi dunia, ya. Akhirnya apa? Akhirnya tenggelam dalam ambisinya yang sangat dalam, ya, tenggelam dalam ambisinya yang sangat tinggi, ya. Seolah-olah hidup ini tidak ada yang lebih berharga dari ambisinya. Ya, Ustaz, saya umur sekian harus kaya, ya, umur sekian saya harus bisa ya menjadi profesor, harus bisa menjadi doktor, ya, di umur sekian harus bisa berbisnis, ya, harus bisa di umur sekian saya harus berpenghasilan seminimal sebulan 5 juta. Akhirnya bekerja keras, ya, dalam meraih ambisinya. Akhirnya mulai syaitan membuat dia lalai dari tilawatul Quran, lalai dari ibadah, ya, lalai dari beramal soleh, lalai dari bermuamalah dengan orang-orang yang beriman, ya. Maka disitulah akan
masuk syaitan dari pintu ya, yang pertama yaitu dari hasad dan juga dari ambisi. Ya, maka hari ini kita yang memiliki ambisi dari sisi dunia, ya, maka jangan jadikan ambisi itu sebagai ambisi yang harus ya kita dapatkan, dan juga sebagai ambisi nomor satu yang tidak boleh dikalahkan dengan yang lain. Ya, maka hati-hati. Ya, saya ingin ceritakan sedikit kisah. Ya, ada teman kita, dia kuliah, ya, sekarang sedang kuliah, masuk di universitas umum. Ya. Ambisinya ingin menjadi ya selesai sarjana S1, S2 dan S3. Tapi di tengah pertengahan kuliah ya, ustadznya memberikan dia nasihat. Antum akhi, ya kalau kuliah di tempat yang seperti itu, hati antum akan rusak. Ya, hati antum akan sakit. Kenapa? Karena setiap hari antum melihat wanita, ya kan, yang berpakaiannya subhanallah, ya, campur baur, ya, bahkan ya bisa bersentuhan ya, dengan sengaja ataupun tanpa sengaja. Ya, tapi Ustaz, saya ingin selesai kuliah saya, Ustaz. Ya, target saya harus selesai ya tahun ini kuliah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, yang memberikan dia hidayah, bahwasanya obsesi ya ataupun ambisi yang dia ingin raih dari kesuksesan dunia ya diganti dengan Allah dengan kesuksesan dalam menguasai ilmu syar'i. Akhirnya dia tinggalkan itu kampusnya ya, dan ingin ya dia fokus untuk mempelajari ya ilmu syar'i. Ya. Dalam hal ini ya bukan berarti seorang tidak boleh untuk meraih ambisi ataupun cita-citanya. Ya, misalkan yang ingin menjadi dokter hari ini, ya, siapa dari antum yang hari ini menjadi dokter? Ya, dari antum hari ini ingin menjadi arsitektur, ya, ingin menjadi dokter dalam bidang tertentu, dalam bidang teknik ataupun semacamnya. Ya, ingin menjadi profesor dalam bidang tertentu. Ya, tetapi ya kalau bisa seorang muslim ya ketika profesinya itu dia dapat dari ambisi yang dia kerjakan, tidak menghalanginya ya dari beramal soleh. Bahkan dari profesi yang dia dapatkan hari ini, dari pekerjaan yang dia dapatkan hari ini bisa mendatangkan manfaat untuk umat dan juga Islam. Contoh, ada orang yang cita-cita ingin menjadi dokter, ya. Yang satu cita ingin jadi dokter, tapi tujuannya, ya, kalau saya jadi dokter Ustaz, ya, saya nanti berpenghasilannya tinggi, ya kan? Saya bisa nanti beli rumah, beli mobil, ya kan? Bisa belanja dan lain sebagainya, ya. Dan ambisinya hanya dunia saja. Tapi lain halnya dengan yang satunya, ya, dia berambisi sebagai ingin menjadi dokter, ya, tapi berangan-angan, bercita-cita bagaimana ketika dia bisa menjadi dokter, ya, dia bisa bermanfaat bagi fakir miskin. Misalnya, ya, hari Senin sampai Kamis dia buka praktek, ya, praktek di rumah sakit. Ya, tapi khusus setiap hari Sabtu dan Ahad, ya, berobat khusus untuk para fakir miskin dan juga duafa. Ya, hari ini kita jarang menemukan hal itu. Kebanyakan dokter, ya kan, hanya sibuk ya mengejar ambisi dan juga ambisinya. Ya, tapi jarang sekali hari ini seorang ingin menjadi cita-citanya, tapi dengan cita-citanya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, yang ingin menjadi arsitektur misalkan, ya, dia membedakan antara bisnis dengan urusan akhirat. Ya, kalau yang ambisinya hanya dunia, dia jadikan profesinya ya yang menjadikan keahliannya hanya untuk mengejar dunia. Akhirnya semua proyek-proyek dunia ya dia ambil semuanya ya tanpa pandang bulu. Akhirnya ya habis seluruh waktunya di dalam ya proyeknya tersebut. Ya, akhirnya dia ingin mengejar target, pokoknya dalam umur sekian ya dalam tahun sekian saya harus menghasilkan sekian. Ya. Beda dengan orang beriman. Ketika mendapati sebuah profesi, ya contoh arsitektur lah. Ya, oke Ustaz, saya ingin bercita-cita kalau saya jadi arsitektur misalkan, ya, saya bolehlah berbayar untuk misalkan proyek perumahan, perkantoran, tapi saya akan menggratiskan untuk pembangunan masjid. Ya, dari mulai denahnya, dari mulai kerangkanya, semuanya dia gratiskan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren. Ya, dan hari ini juga ya sama halnya dengan kita hari ini para pedagang. Ya, dia ingin meraih ya untung sebesar-besarnya dari dunia. Ya, maka ketika ambisi itu tidak dibarengi dengan keimanan, cita-cita itu tidak didasari dengan iman, maka ia akan menjadi sebuah ya fata morgana belaka.
Ya, seolah-olah dia merasa bangga, ya, merasa bahagia, merasa senang ya dengan ambisi yang dulu dia cita-citakan dan sampai akhirnya dia berhasil, ya cuma sampai di situ, ya. Tapi orang-orang beriman ketika mendapatkan ambisi atau ingin mencita-citakan suatu keinginan, maka dituntun dengan keimanan. Ya, tidak mau apa yang dia cita-citakan hanya sebatas untuk dunia saja, tapi bisa bermanfaat bagi akhiratnya. Ya, ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya sebaik-baik ambisi adalah ambisi ya untuk meraih akhirat. Ya, ambisi untuk meraih akhirat. Hari ini banyak dari kita ya dalam target sekian harus ya yang tadi disebutkan mendapatkan hasil sekian. Tapi apakah hari ini kita berambisi untuk akhirat kita, akhi? Ya, pernahkah kita mencanangkan bahwasan dalam setiap hari ya ambisinya harus saya membaca Al-Qur'an 1 halaman? Pernah kita berambisi seperti itu? Hah? Ambisinya bukan setiap hari saya harus bangun sholat tahajud. Ambisinya harus selalu saya setiap hari berinfak dan bersedekah, walaupun hanya 1000, walaupun hanya 5000. Ya, ambisinya harus selalu mendatangkan ya kebahagiaan bagi orang di sekitarnya. Ya, maka itu sebaik-baik ambisi. Ya, maka ambisi hari ini orang-orang yang hanya ingin meraih dunia, ya dia akan mendapatkan ya dari ambisinya sebuah fata morgana belaka. Ya, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pintu yang selanjutnya ya syaitan akan masuk juga dalam pintu amarah. Ya, amarah ya atau marah. Ya, ini adalah pintu yang kedua ya setelah pintu hasad dan juga pintu ambisi. Ya, marah ya. Siapa yang dari kita nggak pernah marah? Ya, marah sama seorang yang pernah membuat kita kecewa. Ya, pernah antum marah? Ya, pernah Ustaz. Ya. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, amarah adalah pintu ya daya bagi akal. Ya, karena seseorang ketika amarahnya sudah mulai memuncak atau sudah menguasai, maka akalnya akan hilang, akan dikuasai oleh amarahnya. Ya, dan juga pada saat itu bala tentara setan akan menyerang dan mempermainkan manusia. Ya, amarah. Maka jangan sekali-kali ya kita membiarkan diri kita ya terjatuh dalam sebuah amarah. Ya, apalagi amarah yang bisa mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal. Ya, kemarin ada cerita dari saudara kita. Ya Ustaz, kemarin ada cerita dari ikhwah, ya dia enggak sengaja marah mengucapkan talak sama istrinya. Ya, mengucapkan talak sama istrinya. Kamu ini ya enggak bisa masak di rumah, enggak bisa beberes, enggak bisa ya ngurusi keluarga. Saya talak kamu, ya. Marah, biasa marah. Ya. Tetapi ya ancaman dari Rasulullah bahwasanya ya ada beberapa hal yang dimana kita ya yang bercandanya adalah itu sebuah keseriusan ya, talak ya, dan juga nikah, dan juga memerdekakan suatu budak. Ya, 3 hal itu yang kita tidak boleh bercanda ya, apalagi dalam keadaan marah. Ya, maka diriwayatkan bahwa iblis berkata, bila seseorang hamba mudah marah, maka kami membolak-balikannya seperti anak-anak membolak-balikan bola. Ya, seperti anak mempermainkan bola. Jadi begitu mudahnya syaitan yang mempermainkan kita. Ya, diibaratkan bahwasanya ketika kita dalam amarah diibaratkan seperti anak-anak yang memainkan bola. Ya. Coba bagaimana ketika anak kita memainkan bola, ikhwan? Apakah kita giring bola ke kanan, lari ke kiri? Ya, apakah kita tendang bola ke depan akan mantul lagi ke belakang? Tidak mungkin. Ya, itulah syaitan. Ketika kita sudah dikuasai oleh amarah, maka akan mudah dipermainkan oleh syaitan. Ya, maka sampai Rasulullah ya ditanya oleh sahabat ketika datang, ya Rasulullah, ya berikanlah satu amalan untukku, ya apabila saya melakukannya bisa memasukkan saya ke surga. Ya, Rasulullah mengatakan la taghdab, ya
Yang kedua, masa ya cuma marah sih, ya. Yang kedua tanya lagi, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa menjadikan saya masuk ke surga? La taghdab. Jangan marah. Sampai yang ketiga, ya, ketika ditanya Rasulullah oleh sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa menjadikan saya masuk surga dengan mudah? Ya, la taghdab walakal jannah. Maka jangan marahlah, maka bagimu surga. Ya, tidak ada tanpa sebab Rasulullah mengatakan bahwasanya tentang ya larangan ya untuk jangan marah. Ya, karena marah adalah satu pintu dari syaitan yang bisa mendatangkan kemudorotan, dan juga pintu dari syaitan yang bisa mendatangkan ya keburukan yang sangat banyak dalam diri kita. Ya, mungkin ya awalnya kita ingin berniat baik sama orang, ya, tapi karena orang tersebut melakukan hal yang kita tidak inginkan, akhirnya kita berubah pikiran dan juga menjadi marah. Ya, pernah kita seperti itu? Ya, mungkin sering. Pernah kita sama orang, mungkin orang itu kita anggap sebagai sahabat, teman, tapi ada satu kesalahan yang mungkin dia tidak sengaja, ya, kita marah kepadanya. Ya, maka amarah bisa memisahkan antara suami istri. Amarah bisa memisahkan antara sahabat, ya. Amarah bisa memisahkan persaudaraan. Ya, maka jangan sekali-kali kita ya menghinakan diri kita di hadapan syaitan, ya, dalam mengikuti ya bisikannya, ya, termasuk dalam amarah. Ya, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pintu yang kedua, ya. Pintu yang kedua, ya. Pintu yang berikutnya, ya, mungkin ini lebih ke arahkan saya lebih ke akhwat, ya, ke ibu-ibu, ya, para akhwat. Pintu yang ketiga, ya, mungkin antum nggak kira ini, yang bisa syaitan masuk ke dalam hati manusia adalah dari pintu hobinya seseorang dari menghias rumah ataupun menghias sesuatu. Nah, jadi jangan kira hal yang sepele, ya. Jangan kira hal yang sepele ibu-ibu, ya. Wah, rumah saya Ustaz sudah tingkat 2, ya. Nanti saya kalau udah punya rumah tingkat 2, saya nanti kayaknya kalau cat warna hijau ini bagus deh, ya. Sudah dicat hijau, ya, tapi merasa belum cocok, belum pas rumahnya. Akhirnya ditambahkan dengan warna lain. Belum pas, ditambahkan lagi kanopi, ya. Belum pas, ditambahkan lagi taman-taman depannya. Hanya belum lengkap Ustaz kalau belum dibuat kolam renang, dihias rumahnya sebegitu cantik dan juga mewahnya. Ya, maka ini hati-hati, ya, pintu syaitan yang masuk dalam ketika seorang mencintai untuk menghias sesuatu, ya, apalagi menghias dirinya. Ya, menghias dirinya, ya, agar bisa dipandang oleh orang menjadi orang yang baik, ya, orang yang baik. Maka hati-hati bagi kita untuk hal yang seperti ini, ya, untuk kecintaan, keinginan menghias sesuatu, ya. Dan setan mengajak menghias rumah, ya, memperindah atapnya, dindingnya, menghias pakaian, perabotan, ya, sehingga manusia akan kehilangan umurnya, waktunya untuk memikirkan ya apa yang ingin dia lakukan untuk menghias sesuatu agar lebih indah, ya, agar lebih indah. Ya, makanya ya para salafus saleh itu yang mengatakan bahwasanya sangat benci, ya, orang-orang yang menginginkan berangan-angan memiliki kehidupan yang baik, yang indah dari dunia. Contoh, ya, melihat rumah yang bagus, ya, oh masya Allah, saya pengen banget rumah kayak gini, ya, ya. Nah, itu salafus saleh itu perilaku yang tercela, ya, perilaku yang tercela, ya. Ketika melihat sesuatu yang indah langsung dia pengen, oh motor ini bagus, ya, saya pengen belilah, ya, walaupun dengan nyicil misalkan. Ya, itu juga dari hal yang tercela, ya, kata salafus saleh, karena membiarkan akalnya, keinginannya, ya, syahwatnya, ya, mengikuti bisikan dari syaitan, ya, untuk menginginkan sesuatu, menghias sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Akhirnya waktunya habis, ya, waktunya habis. Ya, antum mau berangkat kajian, pakai baju, ya kan, mereknya sama se. Kenapa pakai jubah, pakai kemeja yang bagus, ya? Ya. Anda pakai pecinya yang peci merek ini apa merek ini, ya? Enggak habis waktunya untuk memikirkan hal tersebut. Yang akhwat juga, ya.
Mau kajian ya, pakai gamis jubah apa? Gamis warna hitam apa warna hijau ya? Cadarnya apa warna ini apa? Bagusnya bandana apa yang ini ya? Habis waktunya untuk memikirkan ya hiasan-hiasan tersebut. Ya, habis waktunya, umurnya, ya akalnya, pikirannya ya dalam hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Ya, maka seorang muslim mukmin tidak akan peduli dengan hal-hal yang remeh. Udahlah ya, seadanya aja, sepantasnya saja, senyamannya dipakai. Ya, nggak perlu harus pakai warna ini ya, dengan harus cocok dengan celana ini, bagusnya pakai baju ini. Ya, kalau baju ini cocoknya pakai celana ini. Ya, sampai seperti itu. Ini padahal ikhwan laki-laki ya, kayak perempuan. Ya, makanya kalau saya pakai koko putih, bagusnya saya pakai peci hitam deh kayaknya. Akhirnya dia ya sibuk larut dalam ya perhatiannya dalam menghias sesuatu. Ya, maka hindari ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya kecintaan kita terhadap sesuatu yang kita inginkan untuk menghiasnya, memperindahnya. Udahlah, apa yang Allah berikan kepada kita hari ini ya syukuri ya dan nikmati. Ya, syukuri dan nikmati ya. Dan juga hal-hal yang mendatangkan kita rasa qanaah, maka cukupkan dengan hal itu. Ya, jangan kita mencari-cari hal-hal yang Allah belum berikan kepada kita, akhirnya kita memaksakan ya dengan hal tersebut ya, yang bisa membinasakan diri kita. Ya. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya maka pintu-pintu syaitan itu sangat banyak ya dalam menjadikan hati kita ini ya hati yang sangat buruk ya. Ketika hati yang tidak peka ya, maka seluruh bisikan atau pintu-pintu ini intinya satu ya. Intinya satu, menjadikan hatinya tidak peka akan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'annya. Dia tidak peka lagi, tidak merhatikan lagi apa yang Allah ancam bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Enggak peka lagi ya ketika Allah menjanjikan pahala dan surga yang seluasnya langit dan bumi bagi orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Enggak lagi peka, merasa semangat ketika ya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Enggak ada rasa kecintaan, enggak ada rasa semangat akhirnya ya dalam beribadah. Itu adalah inti ya, puncak dari syaitan ya, membisikkan masuk ke dalam hati kita. Dan hal yang lebih buruk dari itu ketika dia merasa biasa-biasa saja dalam melakukan dosa dan juga kemaksiatan. Dan ini adalah malapetaka dan juga musibah yang sangat besar ya, ketika Allah membiarkan ya di dunia sendirian. Demi Allah akhi ya, orang yang kita anggap hari ini ya bahagia, memiliki kehidupan yang cukup dan bergelimang harta, belum tentu hidupnya bersama Allah. Ya, bisa jadi orang-orang yang seperti itu ya, dia memiliki kehidupan yang mudah, tetapi Allah biarkan ya dalam menjalani kehidupannya. Maksudnya apa Ustaz dibiarkan? Allah biarkan dia bermaksiat. Allah biarkan matanya memandang hal-hal yang haram. Allah biarkan telinganya mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Allah biarkan kakinya melangkahkan ke tempat-tempat yang dimurkai Allah. Allah biarkan hatinya ya berangan-angan untuk hal-hal yang mendatangkan kemarahan dari Allah. Ya, maka seburuk-buruk manusia adalah mereka yang dibiarkan hidupnya di dunia oleh Allah. Sehingga Allah lagi tidak pernah mau mendengar solatnya, mendengar rintihan doanya. Allah tidak mau lagi mendengar tilawatul Qur'annya. Allah tidak mau mendengar lagi ya taubatnya. Allah tidak mau lagi memperhatikan wajahnya ya, dan tidak mau memperhatikan seluruh apa yang dalam dirinya. Maka ini adalah ancaman keburukan yang sangat-sangat besar ketika seorang mukmin atau seorang manusia dibiarkan hidupnya oleh Allah. Maka apakah hari ini kita hidupnya ya dibimbing oleh Allah? Ya, apakah kita hari ini hidupnya dibiarkan oleh Allah? Antum bisa rasakan, kita bisa rasakan sendiri. Ketika antum mudah dalam melakukan kemaksiatan ya, maka itu situ alamat ciri ya Allah membiarkan kita.
Tetapi kita ingin melakukan kemaksiatan, Allah halangi dengan hal-hal tertentu. Ya, nauzubillah. Ya, ada seorang ingin datang ke diskotik misalkan. Ya, Allah halangi misalkan bannya bocor, ya kan, di jalan, ya. Ada kecelakaan di jalan akhirnya macet, ya, dan akhirnya dia terhambat, ya. Mungkin kalau berpikir ini adalah ciri tanda bahwasanya Allah ini enggak mau dia datang ke tempat maksiat tersebut. Ya. Ataupun orang, ya, ingin berangan-angan, ya, menjadikan dirinya sebagai pemuja syahwat. Akhirnya apa? Ya, kalau dia dalam kesendirian, kesunyian, ya, kalau buka Facebook, Instagram, ya, yang dia cari, ya, profilnya profil siapa? Yang ikhwan, profil akhwat yang bercandar. Wah, ini kayaknya musik akhwat yang sering kajian taubah dia kayaknya. Ya. Dilihatlah fotonya, dilihatlah statusnya, ya kan? Dilihatlah apa namanya? Ya, semua yang berkaitan dengan dirinya di, ya, media sosial tersebut, ya. Ketika Allah biarkan dia untuk melakukan hal itu, ya kan, berarti Allah sudah membiarkannya. Tapi ada orang yang ingin, ya, berniatan seperti itu, tapi Allah halangi, misalkan, ya, apalah, jaringannya susah lah, ya kan, kuotanya habis lah, ya, lagi tanggal tua, ya, belum gajian misalkan. Itu ciri mungkin dari Allah, ya, agar kita tidak melakukan hal tersebut. Allah masih cinta. Ya, maka itulah tanda, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyusahkan kita untuk melakukan keburukan. Ya, kemuliaan sebagai seorang mukmin ketika Allah menyusahkan dia dalam, ya, dalam hal untuk melakukan keburukan dan juga dosa. Ya, tapi, ya, keburukan dan juga kehinaan bagi seorang manusia ketika Allah biarkan, ya, dalam melakukan kemaksiatan dan juga dosa. Akhirnya apa? Tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam syahwat. Ya, dan seolah-olah dia sedang berenang di dalam, ya, kubangan dosa, ya, di tengah lautan kemaksiatan. Ya, maka hal-hal yang seperti ini yang bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang manusia dibiarkan hidupnya oleh Allah. Tetapi kebalikannya, ya, di zaman yang penuh fitnah ini, ya, ada orang-orang yang Allah jaga. Ada orang-orang yang Allah jaga. Ketika dia ingin memalingkan, ya, ingin melihat matanya, pandangannya ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Allah tegur hatinya, ya. Tegur hatinya seolah dia ingin beristighfar kepada Allah. Ingin melakukan keburukan, tapi Allah tegur dengan, ya, Allah berikan hidayah dalam hatinya. Ya, maka bersyukurlah antum hari ini, ya. Bersyukurlah antum hari ini yang Allah berikan anugerah, Allah berikan hidayah untuk bisa datang di majlis ilmu pada malam hari ini. Ya, maka itulah sebaik-baik, ya, kebaikan seorang manusia ketika Allah mudahkan dalam melakukan kebaikan dan juga amal soleh. Ya, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin, ya, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, ya, kita berdiskusi, ya, apabila ada ikhwah dan akhwat yang bertanya, ya, dan juga ingin memberikan komentarnya, ya, tentang perkara-perkara, ya, yang bisa, ya, ataupun pintu-pintu yang bisa syaitan masuk ke dalam hatinya, ya. Ya, dipersilakan, ya, bagi ikhwan yang mau bertanya, mungkin bisa langsung, ya, yang ikhwan, yang akhwat bisa ditulis dalam kertas, ya, nanti bisa ditaruh di belakang, di balik layar, ya, nanti ada teman kita yang menyampaikan, ya, membawanya ke depan. Ya, sambil menunggu kita teman-teman, ya, dari muslimah, ya, dan juga ikhwah untuk bertanya, ya, mungkin penutup, ya, satu pintu terakhir, ya, hari ini yang banyak dari kita, saudara-saudara kita terjerumus di dalamnya, yaitu adalah buruk sangka, ya, terhadap kaum muslimin. Ya, buruk sangka terhadap kaum muslimin, ya.
dan sehingga dia memvonis ya seorang muslim berdasarkan dugaan buruknya, ya maka dia akan merendahkannya, melepaskan lidahnya untuk menggunjingnya, dan bahkan melihat dirinya lebih baik dari ya orang tersebut, ya. Dan dugaan buruknya ini hanya merembes dalam ya penduga yang busuk, ya, karena seorang mukmin akan selalu mencari celah untuk menerima alasan memungkinkan bagi mukmin lainnya, ya, sedangkan orang munafik justru mencari aibnya. Ya, maka inilah sebaik-baik orang yang beriman, ya, ketika selalu mencari uzur untuk saudaranya yang muslim. Ya, ketika ada hal yang dia janjikan misalkan yang dia ingin sampaikan kepada dirinya, ya lantas dia lupa ya untuk menyampaikan, dia lupa untuk melakukannya, maka kita selalu memberikan uzur kepada saudara kita, ya. Akhi, ya, nanti sore insyaallah kita janjian di masjid, ya, di kampus untuk membahas ya tentang diskusi kita ya untuk program pembuatan makalah, ya. Dia janji, ya. Tapi pas sudah menjelang asar ya atau bahkan setelah asar dia mengatakan, "Afwan akhi, ana enggak bisa ya, ada urusan dadakan." Ya. Maka seorang muslim atau seorang mukmin ya selalu mencari celah, mencari uzur untuk saudaranya yang beriman. Wih, apa ini ya? Tadi bilangnya habis asar mau kumpul di masjid, mau ketemu. Tapi ini sembarangan ngebatalin aja, padahal saya lagi sibuk nih, ya kan? Ya, tapi orang beriman selalu mengatakan, oh iya mungkin dia ya ada urusan dengan keluarganya. Oh iya mungkin dia ada hal yang lebih penting yang harus dikerjakan. Ya, makanya hati orang-orang yang beriman itu selalu bersih dalam berburuk sangka terhadap saudaranya, bersih dari hal-hal yang bisa mendatangkan sangka buruk kepada saudaranya. Ya, maka seorang harus menjaga diri dengan tidak berada di tempat ya atau tidak berada di suatu posisi ya yang menimbulkan dugaan yang tidak baik dari saudara yang lainnya. Ya, maka itulah sebaik-baik muslim dan mukmin yang selalu mencari ya uzur dan juga celah ya kebaikan ya untuk saudaranya, sehingga tidak pernah timbul rasa suudzon dan juga rasa dengki ya, rasa dendam terhadap saudaranya kepada saudaranya yang lain, sehingga tidak mau untuk menjudge ya suatu ya seorang tertentu ya dengan sesuai dengan keinginan dan juga kemauannya sendiri, ya. Kita diskusi ikhwan, ada pertanyaan dari akhwat. Apakah termasuk penyakit hati bila dalam proses hijrah diuji dengan rasa suka pada seseorang? Ya. Al-hub ya atau al-mahabbah ya, rasa cinta kepada lawan jenis ya, rasa cinta kepada hal-hal yang indah adalah sebuah fitrah manusia. Fitrah ya, kita nggak bisa melawan fitrah ya, karena Allah menciptakan kita, fitrahnya adalah suka condong ke lawan jenis. Tapi kapan fitrah tersebut menghalangi kita ya atau bahkan bisa menjadikan sebuah penghalang ya kita menuju kebaikan, maka fitrah tersebut ya harus dibimbing dengan syariat. Ingin berhijrah ya, contoh, Ustaz ya, saya di kampus pusing sekali kepala ya, di kelas selalu ya ngobrol dengan perempuan ya, ada yang selalu ngejar-ngejar ana Ustaz ya di kampus misalkan ya. Kalau saya diskusi pasti dia pengennya dengan saya kelompoknya Ustaz. Begitu dengan akhwat ya, Ustaz saya gimana ini ya, ada ikhwan yang selalu ngejar-ngejar ana ini ya, kalau kelompok diskusi pengennya sama ana terus ya. Maka hal yang seperti ini berbahaya ya, berbahaya. Maka ya kapan fitrah itu bisa menghalangi kita ya untuk meraih kebaikan, maka itu adalah sebuah ujian, bukan penyakit hati ya, bukan penyakit hati. Nah, tapi kalau misalkan seperti ini nih, afwan ya, kalau misalkan seperti ini, ada seorang ikhwat ataupun akhwat ya, dia hobinya ya ataupun sukanya bersembunyi untuk melihat akhwat tersebut atau ikhwan tersebut. Contoh, ada seorang yang hobi naudzubillah ya, suka dengan lawan jenis, tetapi ya ada laki-laki yang melihat perempuan dengan berpakaian tertentu ya, dia bisa ya terangsang syahwatnya. Kan itu juga suka dengan lawan jenis.
ya, tetapi itu adalah penyakit ya yang bisa mendatangkan keburukan. Ya. Tetapi kapan ketika kita ada rasa condong terhadap lawan jenis, ya, kita ingin belajar lebih baik lagi, ya, maka antum segera mencari cara ya agar hal tersebut tidak menghalangi antum. Contoh yang di kampus masih kuliah hari ini, fitnahnya Ustaz, subhanallah, ya, perempuan di kampus ya perpakaiannya ketat, ya kan, bahkan ada yang nggak pakai kerudung. Stres saya Ustaz di kampus. Ya, akhirnya apa, Ustaz, saya pengen nikah aja lah, ya, biar saya tidak terfitnah. Ya, maka cari cara, ya. Kalau antum yang mampu ya dengan rasa condong ke lawan jenis dengan menuju ke jenjang yang lebih baik yang lebih Allah ridhoi, maka lakukan. Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Yang masih kuliah juga. Ya, yang masih kuliah misalkan, ya. Ya, anak nikah dengan istri, ya ketika istri masih kuliah duduk di semester 6. Ya. Semester 6. Ya, kenapa? Ya. Karena sudah terbawa dengan arus fitnah ya di kampusnya. Akhirnya apa? Bilang ke Ustaz, saya pengen nikah aja Ustaz. Ya, saya pusing di kampus ini. Selalu laki-laki menggoda saya, ya. Selalu saya dipojokkan, selalu saya dibuat malu dan selalu dibuat seterusnya. Ya. Ya, akhirnya ya jodoh ya dari Allah. Pas juga anak minta kepada Ustaz, ya Ustaz, saya juga ingin nikah Ustaz. Pas juga akhwat tersebut pengen nikah, ngajukan ke ustadznya. Ya udah, ya. Tapi antum harus terima risiko karena akhwatnya masih kuliah. Ya, antum harus tanggung nanti biaya semesternya. Waduh. Ya, harus tanggung biaya makannya dan semuanya sedangkan dia masih kuliah. Kalau punya anak nanti antum harus tanggung risikonya. Harus ngomong bawa ke kampus. Ya, anak ke kampus sama istri bawa anak 2. Ngelesain skripsi, lagi ujian TOEFL kemarin, bawa anak 2, satu gendong satu nangis, satu buang air besar, kamar mandi, wah subhanallah. Tapi kapan kita mengambil konsekuensi tersebut? Ya, niatlah karena Allah. Ya Allah, ya, saya sudah tidak kuat dengan fitnah ini, ya, tidak kuat dengan fitnah ini. Ya, maka selamatkanlah hamba ya Allah dari ya fitnah ini. Azam, niatkan karena Allah. Allah akan bantu. Ya, Allah akan bantu. Ya, maka disitulah jalan keluar terbaik. Tapi kalau belum mampu ke arah tersebut, bagaimana Ustaz? Ya, maka berlindunglah kepada Allah ya dari godaan tersebut. Kalau yang laki-laki ya tergoda dengan hal tersebut, maka jaga diri antum ya dengan pertama sekali menundukkan pandangan demi Allah, ikhwan. Ya, pandangan ini sangat-sangat, mungkin kalau saya bisa katakan pandangan ini poin pertama hari ini yang bisa menjatuhkan kita dalam kubang kemaksiatan. Mata demi Allah, ya. Coba antum muhasabah ketika antum seharian di kampus melihat perempuan-perempuan, ya, yang bukan mahram antum merasa menikmati, ya. Apakah antum akan berpengaruh, ya? Apakah antum akan menangis ketika baca Al-Qur'an, akhi? Apakah antum akan khusyuk dalam sholat? Demi Allah enggak akan, akhi. Enggak akan, demi Allah, enggak akan sama sekali. Bahkan antum akan merasa bosan dengan baca Al-Qur'an. Bosan antum baca Al-Qur'an. Ya, sampai ya sahabat tercinta Utsman bin Affan mengatakan, "Lau taharat qulubukum," ya, kalaulah hati kalian bersih, ya, ma syabi'tum min kalami rabbikum, kalian enggak akan kenyang, enggak akan pernah puas dari membaca Al-Qur'an. Kalau hati kalian bersih demi Allah. Maka hal yang pertama hari ini yang mengotori hati kita untuk para pemuda khususnya adalah pandangan ikhwan. Maka antum belajar hari ini untuk menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan, belajar itu. Begitu pun yang akhwat, ya sama juga, ya, pandangan antuna tundukkan, ya, tundukkan pandangan. Maka insya Allah ya yang berusaha sekuat mungkin untuk menjaga ya pandangannya, Allah akan perbaiki hatinya. Allah akan perbaiki hatinya. Walaupun yang sudah menikah sama, ya, walaupun yang sudah menikah, bahkan lebih besar godaannya, ujiannya orang yang sudah menikah. Demi Allah lebih besar. Ya, karena dia sudah ada orang di rumah ya yang dia pandang tiap hari. Ya, ketika ada orang dia lihat, wanita yang dilihat lebih cantik dari istrinya, lantas dia terbuai dengan godaan syahwat syaitan, maka demi Allah keburukan itu akan mudah menyerang dari orang yang belum menikah, bahkan lebih besar fitnahnya.
Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ikhwan, berpuasa. Ya, berpuasalah ya, antum yang mampu berpuasa hari Senin Kamis ya laksanakan. Ya, karena itu akan meredam syahwat. Ya. Ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Ya, wahai para pemuda yang mampu kalian untuk menikah, ya alba'ah, ya, dari fisik, ekonomi, finansial semuanya, falyatazawwaj, maka menikahlah. Kalau belum mampu apa kata Rasulullah? Ya, fa'alaikum bis-shaum fa inna lahu wija. Ya, maka berpuasalah karena dalam berpuasa ada obat untuk meredam syahwat tersebut. Ya, pandangan dan juga ya pendudukan dengan ya syahwat kita dengan berpuasa. Hindari lawan jenis dalam ngobrol, komunikasi, hindari, jauhi itu. Ya, kalau yang akhwat ada yang nge-DM antunna, ya anggap ini ya orang gak ada kerjaan, orang stres ini, ya. Apalagi yang ngerayu-ngerayu. Yang ikhwan juga sama. Ya, kalau ada akhwat yang nge-DM, ya tanya-tanya ya akhi ini apa sih ini? Ya tanya-tanya masalah apalah gitu. Ya, antum merasa terpancing kan? Awalnya cuma chat biasa, tapi akhirnya lebih jauh ya malah ya mendatangkan kemaksiatan juga yang murka dari Allah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, masih banyak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aneh ngebahas lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi lagi. Kan udah pernah saya sampaikan ya, jangan nulis doa itu dalam singkatan. Ya. Contoh ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum saja ya. Atau assalamualaikum warahmatullah. Ya, lebih banyak lebih lengkap, lebih afdal. Menghias sesuatu yang seperti apa yang dapat mendatangkan syaitan ke dalam hati, padahal di sisi lain bahwa Allah mencintai keindahan. Nah, ini pertanyaan sangat bagus. Ya. Kapan kita rasa keinginan untuk menghias sesuatu yang bisa melalaikan, ya, membawakan penyakit dalam hati, ya, padahal Allah itu mencintai, menyukai keindahan. Maka kita harus membedakan mana persepsi ya atau terminologi keindahan menurut Allah dan Rasulnya, terminologi keindahan menurut manusia. Jadi paham ya? Terminologi keindahan menurut Allah dan Rasulnya, misalkan ya dalam rumah, ya adalah rumah itu yang setiap harinya dibacakan Al-Quran, itu keindahan satu rumah. Rumah yang di dalamnya tidak mendatangkan sebab ya terhalangnya malaikat masuk, itu keindahan akhwat. Itu keindahan. Keindahan menurut Allah dan Rasulnya, rumah yang bisa mendatangkan ketenangan bagi para penghuninya. Kapan itu? Ketika para penghuninya bisa saling menasihati dalam kebaikan. Itu keindahan di sebuah rumah. Ya, sepahami ya? Itu terminologi keindahan menurut Allah. Dalam diri kita keindahan, ya. Kalau kita keindahan ketika berpakaian, ya, apa yang kita lakukan akhwat? Pakai parfum, ya kan? Pakai pomade rambutnya kan? Pakai minyak rambut biar wangi, biar rapi, ya kan? Yang perempuan dipotong alisnya. Itu keindahan menurut manusia, ya kan? Tapi bukan menurut keindahan menurut Allah. Ya, maka kita harus bedakan apa sih keindahan itu menurut Allah, ya. Apa itu keindahan yang bisa menjadikan hati kita manusia itu bisa lalai akan hal tersebut. Ya, biasanya ya kita ingin menghias sesuatu melebihi dari ya kebiasaan pada umumnya. Kebiasaan pada umumnya. Contoh ya, menghias rumah. Biasanya kalau cat warna umum ya warna putih, warna hijau. Tapi ini rumah ada cat ya, misalkan dari cat yang terbuat kubah rumahnya dari emas misalkan. Ini berlebihan. Itu kan ingin menghias, menjadikan rumahnya indah, ya. Bahkan rumahnya ya dibelikan cat yang didatangkan langsung dari Eropa misalkan. Ini yang gulu berlebihan. Ya, keindahan yang mendatangkan berlebihan. Itu yang bisa mendatangkan kita penyakit dalam hati kita. Atau antum terlalu gandrung dalam menghiasi rumah ataupun hal tertentu. Motor misalkan, ya kan?
udah motor bagus dari dealer ya kan, udah standar semua, standar nasional. Knalpotnya diganti knalpot racing. Kan? Yang biasanya ada modinya ini diganti knalpot racing. Bannya sudah standar, diganti ban pelek sepeda. Inilah manusia kadang ya, merubah hal yang semestinya ya dirubah menjadi hal yang berbeda, itu mendatangkan keburukan, ya kan? Maka itu versi manusia keindahan, maka salah. Ya, maka kita pelajari keindahan versi ya apa yang Allah ajarkan ya dalam Al-Qur'an, dan juga keindahan apa yang Allah Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Bismillah, apakah kita dengan memperbaiki tauhid saja ingin membentengi hati dari segala macam godaan syaitan dan juga penyakit hati? Ya. Ya, apakah cukup dengan tauhid? Ya, tentu ya. Yang dikatakan dengan tauhid ya artinya memahami bahwasannya ya hak-hak Allah itu harus didahulukan ya dari haknya manusia. Tauhid. Ya, ketika bisa memposisikan hati keinginannya ya lebih menginginkan kepentingan Allah dulu baru dirinya. Itulah tauhid. Ya, bukan berarti kita tauhid itu hanya pelajari ya pembagian tauhid ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, ya, asma wa sifat ya. Tapi bagaimana dengan teori-teori tauhid tersebut kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah. Coba dari ikhwan. Apa itu tauhid uluhiyah? Kita umur 20 tahun hari ini, masih masa nggak tahu tauhid uluhiyah? Ya. Tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah. Ya. Kita hari ini belajar lebih mementingkan, mohon maaf ya, ada kajian tentang misalkan fikih ya, bagus, penting akhi, demi Allah penting, bagus. Tapi antum jangan lupakan hal yang lebih utama, lebih penting dari itu. Apa itu? Ilmu tauhid. Akhirnya kita mengetahui hak Allah itu apa ya. Tauhid uluhiyah, ya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, la ma'buda illallah. Di dalamnya termasuk doa, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Sesembelihan, tidak boleh menyembelih atas nama sesuatu kecuali atas nama Allah, ya kan? Ada yang menyembelih untuk atas nama dewa, ya, atas nama penguasa lautan, ada yang menyembelih binatang atas nama penghuni suatu pohon, ada yang menyembelih atas nama ya sesuatu dan lain sebagainya. Itulah tauhid. Ya, maka tauhid yang sebenar-benarnya, yang semurni-murninya, kalau sudah diaplikasikan, maka itu sangatlah cukup, ya. Ya, apalagi kalau dibarengi dengan amal, ya, amal soleh, ya, dan juga muamalah yang baik. Dan juga amal soleh, muamalah ini akan timbul, tidak akan timbul dengan baik dan benar kecuali tauhidnya juga benar. Ya, jadi istilahnya kalau tauhid itu adalah sumber airnya. Tauhid adalah sumber airnya. Ya, air yang turun itu adalah amal soleh dan juga sebagainya. Ya, bisa dipahami ya. Allahu a'lam bishawab. Apa hukumnya yang menghafal hadis? Ya, sangat dianjurkan. Ya, bagus sekali. Ya, antum menghafal hadis. Ya, karena ini bagian dari ya kita menghidupkan sunnah. Ya, bagus antum hafal hadis Arba'un Nawawi, ya, hafal hadis Riyadhus Shalihin, ya kan, dan juga hadis-hadis seperti hadis hukum, Bulughul Maram, hadis tentang hukum-hukum dasar dalam fikih, Umdatul Ahkam, ya kan, hadis-hadis yang lainnya banyak, hadis tentang akhlak dan adab, ya, kitab-kitabul Jami' misalkan, ya, dan masih banyak yang lainnya. Hafalkan itu. Ya, hafalkan itu, ya. Karena itu bagian dari kita menghidupkan sunnah Nabi, ya. Karena hari ini orang itu lebih banyak mementingkan, menguasai, menghafal teori-teori dunia, ilmu-ilmu dunia daripada menghafal hadis Rasulullah. Ya, ada orang yang lebih dia pakar hafal tentang ilmu kedokteran dengan segala bentuk ilmu yang ada di dalamnya sampai rinci dia hafal. Ya, orang yang menguasai dalam ahli teknik mesin misalkan, dia kuasai nama benda-benda dalam mesin sampai dia detail hafal semuanya.
ya tapi nggak hafal ya hadis tentang apa, tentang niat, tidak hafal tentang huruf idhar misalkan, tidak hafal tentang huruf ikhfa, idgham, ini bencana ya, bencana ketika orang lebih paham, lebih pakar, lebih ahli dalam bidang ilmu dunia daripada ilmu akhirat, ya ilmu ya syar'i dari Al-Qur'an, hadis ya, dan juga perkataan para salafus saleh. Maka antum yang ingin menghafal hadis, hafalkan. Antum yang ingin menguasai hadis tertentu, ingin mengambil sanadnya, silahkan. Ya, silahkan. Ya, anak dulu di pondok mengambil hadis ya Arba'un Nawawi sampai mendapatkan sanadnya sampai ke Imam Nawawi. Ada yang mengambil hadis ya Riyadhus Shalihin sampai kepada pengarangnya. Ya, menghafal hadis tentang Bulughul Maram sampai ya mendapatkan sanad dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kuasai itu. Ilmu tajwid lagi, ya kan? Maka kuasai ya apa yang itu mendatangkan kebaikan ya, tapi harus juga kita perhatikan ya hal-hal yang lebih utama ya. Kalau urutannya kan Al-Qur'an dan juga hadis ya, antum jangan lupa sambil menghafal hadis juga menghafal Al-Qur'an walaupun ya surat-surat pendek, juz amma, juz 29 ya kan. Usahakan untuk juga menghafal Al-Qur'an selain menghafal hadis ya. Barakallahu fikum ya, Allahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan apa surat ini? Panjang banget. Anda mendengarkan aja ya. Anda bacakan surat ini. Pertanyaan. Ustaz, ada seorang teman saya selalu saja berkata saya nggak suka sama hal yang nggak jelas karena dari dulu hidup saya tertata, perfeksionis. Ya. Sehingga seolah-olah kami tidak sejalan dengan dia. Sering kami dianggap lambat ataupun tidak produktif. Juga jika dia minta tolong untuk mengerjakan sesuatu, harus benar-benar rapi tepat waktu. Sedangkan saya adalah hanya manusia biasa. Ya, seorang istri, ibu yang juga punya ya pekerjaan lainnya. Tapi teman saya ini seperti tidak mau memberi uzur. Ya, jadi kita dianggap tidak profesional dalam bekerja. Ya, sikap apa yang kita harus ya lakukan terhadap orang yang seperti ini? Ya, Masya Allah. Ya, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada anak ingin nasihatkan sama antum ya untuk membeli suatu buku yang sangat-sangat bagus ya, yang dikarang oleh Syekh Al-Munajjid. Ya, nama bukunya adalah Seni Berinteraksi ya Rasulullah. Ya, seni berinteraksi dengan Rasulullah. Ya, jadi Rasul itu bagaimana ketika berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, bagaimana Rasul berinteraksi dengan orang-orang yang sombong, bagaimana Rasul berinteraksi dengan orang-orang yang mohon maaf dari fisiknya dia kurang, bagaimana berinteraksi dengan orang yang cerdas. Ya, anak nasihat antum beli buku ini. Itu buku apa namanya? Seni Berinteraksi ya Rasulullah. Jadi bagaimana sih Rasul berinteraksi dengan ya seluruh manusia dengan berbagai karakter dan juga ya kebiasaannya. Ya. Maka di sini kita mendapati ada orang yang Masya Allah perfeksionis sekali. Ya, perfeksionis sekali. Andaikan perfeksionisnya ya dalam hal ibadah ini luar biasa. Ya. Perfeksionis pokoknya sebelum sholat harus wudu dulu. Ya, pakai minyak wangi, pakai baju yang putih. Nah, di situ perfeksionis. Coba, bisa nggak kita perfeksionis dalam urusan ibadah? Jangan kita perfeksionis dalam hal ya yang bisa merendahkan ya harga diri orang lain atau teman kita. Menganggap bahwasanya kita ini paling bisa, paling mampu, paling menguasai dalam materi tertentu. Ya, padahal kita juga sama manusia biasa, punya pekerjaan, apalagi ibu-ibu. Pokoknya ibu-ibu jam habis asar kita harus kumpul ya dalam penggalangan atau penyaluran sedekah ya sembako ke pondok pesantren tahfidz misalkan. Ya kan, ibu-ibu namanya juga. Ada yang terlambat, ada yang mandiin anaknya dulu, ada yang masak dulu. Ya, cobalah kita beri uzur.
Ya, cobalah kita beri uzur kepada saudara-saudari kita. Ya, maka dengan itu insya Allah ya, ketika kita beri uzur, hati kita akan bersih dari berburuk sangka, akan bersih dari meremehkan orang lain. Ya, karena awalnya dia merasa paling mampu kan, paling bisa karena perfect. Kerjanya dia perfect sekali, 100%, pokoknya harus 100%. Ya, tapi melupakan setiap manusia ada kelemahannya, ada kelebihannya. Maka ambil dari kelemahan teman kita ini, ya, kelemahan dari teman kita sebagai pengingat diri kita. Ambil kelebihan dari teman kita untuk ya pelengkap kekurangan kita. Jangan kita hanya mengambil kekurangannya seolah-olah kekurangannya ini tidak cocok dengan kelebihan yang kita miliki, bertolak belakang akhirnya. Ya, maka ini adalah orang yang apa kayak gini ya, sombong ya, harus semuanya apa yang dia inginkan harus dilakukan, harus sejalan dengan apa yang dia inginkan. Tidak bisa ya, tidak bisa ya, apalagi dalam hal ya beramal soleh dan juga beramal jamaah. Sikap kita biasa saja dan jangan bersikap kita berlebih-lebihan. Contoh, ada orang, ini orangnya ini banyak ngomong banget, akhirnya kita agak menjauh misalkan. Orang ini ya pelit banget, ya jangan ditemani misalkan. Jadi usahakan kita dalam bermuamalah bersikaplah biasa sebagai seorang muslim mukmin. Ketika ada orang menanyakan kabar antum jawab alhamdulillah sehat. Ketika ada orang yang mau minta tolong sama antum, ya maka bantulah. Jangan kita mengatakan ya kalau saya nggak tolong tadi ya mungkin antum nggak bisa ngerjain. Tapi katakanlah bahwasanya ya Allah memudahkan saya untuk menolong ya antum sehingga menjadi sebuah amal soleh untuk saya. Coba prinsip hidupnya kayak gitu, akan mudah ikhwan. Ya, akan mudah dalam menjalani kehidupan. Gak akan pernah hati kita terkotori dengan ya rasa suudzon, ya merasa diri paling baik ya dan juga sebagainya. Ya, maka itu yang pertama, sikap kita biasa saja. Jangan ada sikap khusus terhadap orang tertentu. Ya. Dan juga kalau bisa antum ya antuna yang kayaknya ini akhwat yang bertanya ya, ngobrol ya, nasihati ya, ngobrol dengan empat mata, karena biasanya perempuan itu ya dia dari hati ya. Kalau antuna atau anti para ummahat ya berbicara berdua misalkan, tolong ya, kita ini maksudnya sama-sama sibuk, kita ini juga punya kesibukan di rumah ya, mohon maaf kalau kita ada kekurangan dan lain sebagainya ya. Nasihat itu ya, mudah-mudahan dengan itu dia bisa menerima ya, dan juga bisa kembali baik hubungan ya kita dalam bersahabat karena Allah ya. Allahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Ini udah ya. Cukup ya? Ada tanyakan lagi kawan? Ya, terakhir sebelum kita tutup ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk kita sendiri ya, dan juga untuk saudara kita yang beriman, untuk orang tua kita, untuk seluruh sanak saudari kita, agar Allah memberikan kita keistiqomahan ya dalam menjalankan syariat Islam ini ya, karena orang-orang yang teguh istiqomah dalam menjalankan syariat adalah mereka orang-orang yang terasing ya, orang-orang yang bukan terasing karena berpakaiannya beda, bukan ada yang terasing karena dari fisiknya berbeda ya, jenggotnya panjang, celananya cingkrang ataupun bukan, tapi yang terasing ketika kita menjadi ya seorang muslim yang bisa memperbaiki ketika lingkungan kita buruk ya, menjadi pemersatu ketika sahabat kita sedang bermusuhan, menjadi penenang ketika saudara kita sedang bermusuhan atau sedang gelisah, menjadi sumber ya ketenangan, kebaikan untuk saudara-saudara kita ya. Maka di majlis yang mulia ini kita mohon ampun kepada Allah agar Allah selalu mengampunkan dosa kita, mengampunkan dosa orang tua kita, mengampunkan seluruh dosa kaum muslimin ya yang telah mendahului kita. Yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan dalam melaksanakan amal soleh, dan juga Allah ya menyusahkan ya, memberikan kita taufik dan juga hidayah ya dalam menjalani syariat ini. Kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Ya, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Ayyub Syahrul atas materinya yang telah diberikan, telah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah ya, sebelum kita beranjak dari majelis kita, kami dari Wadah Islamiyah memiliki program, salah satunya adalah program dirasa dan tahsin Al-Qur'an. Ya, di sini teman-teman sudah dapat brosur ya tadi sebelum pendaftaran atau registrasi. Di situ ada silakan dibaca-baca, bisa dibuka ya. Kami menawarkan kepada jamaah atau ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin belajar Al-Qur'an baik itu dari nol ya, dari awal sekali, kita membuka program dirasa, kelas dirasa. Kemudian kita juga membuka kelas tahsin bagi teman-teman yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya. Sudah bisa baca Al-Qur'an tapi mungkin ingin memperdalam ilmu makhrajnya atau tajwidnya ya, kita buka kelas tahsin. Nah, di situ silakan bisa dibuka program-programnya dan di situ sudah ada nomor call centernya ya. Bagi yang berminat ingin belajar, silakan hubungi call center kami yang ada di brosur. Bagi akhwat di situ ada brosur juga di meja, silakan yang belum melihat bisa diambil, bisa dibaca-baca. Nah, itu brosur silakan dibawa, silakan nanti misalnya ada teman, saya punya teman di rumah misalnya. Punya teman di rumah ingin belajar Al-Qur'an, silakan nanti dikasih ke brosurnya. Kalau misalnya satu brosur kurang, bisa minta lagi ke panitia ya untuk disebarkan ke teman-temannya. Baik, itu jemaah sekalian ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita praktekkan dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kami dari panitia mengucapkan jazakumullah khairan atas waktunya ya. Semoga kita bisa kembali berkumpul, kembali kita bermajlis lagi di pekan depan ya. Kami dari panitia mengucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.